Halo Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast. Kali ini kita bertemu bersama saya sebagai host Rifki Ramdan Maulana, salah satu tim dari Foodies Indonesia. Dan it's a good day Foodpreneur Indonesia karena kali ini kita akan mencoba ngobrol dengan orang yang menurut saya luar biasa ya, keren, gokil, milenial, dan nggak kalah seru sama speaker-speakers yang lain yang mungkin di another podcast kita pernah ngobrol ya sama Stefani, sama Dani, sama Rex Marindo, which is mereka itu adalah foundernya CRP Group yang membawahi Warung Abnormal, Nasi Goreng Mafia, Fish Wouches, Sambal Khas Carmila, dan banyak ya menurut saya yang saya mungkin nggak hafal nama brandnya. Dan kali ini teman-teman saya akan ngobrol another founder CRP Group yang ini podcast pertama kalinya nih dia ngobrol bersama kita dan akan membahas materi-materi yang penting. Oke, langsung aja saya sambut nih orang yang keren ini. Kita sambut Kak Sarita Suteja. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, apa kabar Foodpreneur? Oke. Saya manggilnya Mbak ya? Boleh, Mbak, boleh. Ya? Nggak apa-apa ya? Banget. Okay. Boleh dong. Oke teman-teman, ini kalau orang-orang milenial yang nggak tahu brand-brand ini mungkin belum bisa disebut milenial kali ya, Warung Abnormal dan lain-lain. Saya sebelum masuk ke materi mungkin mau coba tanya dulu, Mbak Sarita nih, CRP Group ini udah punya berapa brand ya Mbak ya? Sekarang sih kita punya beberapa brand. Boleh disebutin di sini nih brand-brandnya. Oke. Mungkin yang paling dikenal itu kan Warung Abnormal sama Abnormal Coffee Roasters ya, gitu. Tapi kita juga punya brand-brand lain kakak adiknya si Abnormal ini. Ada bakso bujangan, ada sambal khas Carmila, ada nasi goreng rempah Mafia, Fish Wouches, ayam bersih berkah, martabak maskulin, just kidding, dan bakso abang sayang. Oke, itu yang terakhir saya baru denger nih Mbak Sarita, bakso abang sayang ya. Berarti totalnya ada beberapa lah, karena sebenarnya kalau saya sebut angka, pengennya sih nggak disebut angka ya, karena nanti pasti akan terus bertambah. Wis mantap, makanya lagi happening banget kan brand-brand ini. Makanya yang tadi saya bilang orang-orang milenial kalau nggak tahu brand-brand ini di Indonesia mungkin belum bisa disebut milenial ya. Termasuk kalau nggak tahu Warung Abnormal yang udah ada di mana-mana, wah itu sih harus coba banget. Total Warung Abnormal ada berapa Mbak ya? Kalau sampai saat ini kita ada 87 outlets di seluruh Indonesia. Selama kita mulai 2014, jadi sekarang baru 4 tahun. Mantap ya, 4 tahun sudah 87 dan akan terus bertambah. Oke, mantap. Dan ini teman-teman sekarang kita mau menggali ilmu nih ya tentang apa sih yang sehari-hari dilakukan oleh Mbak Sarita dan apa sih yang mereka lakukan yang sampai punya banyak brand restoran dan sampai total berarti kalau yang saya tuh udah 200 cabang lebih Mbak ya? Kurang lebih. Wih, mantap sekali. Go lokal brand gitu ya berarti ya. Ya. Oke Mbak Sarita, kita langsung masuk aja ke beberapa topik yang akan kita bahas yang mungkin ini sangat-sangat dibutuhkan ya oleh foodpreneur dan para pengusaha dan yang mau terjun ke bisnis kuliner. Kalau Mbak Sarita ini di CRP sebagai apa Mbak? Saat ini jabatan resminya sih Deputy Director Corporate Communication. Intinya yang dikerjain apa? Saya dan tim saya itu meng-create komunikasi untuk pihak eksternal, baik itu secara CRP, secara corporate maupun brand-brand yang di bawah CRP. Oke, itu kalau disingkat PR. Ya, kurang lebih lah. Ya. Kurang lebih seperti relation, itu. Oke, mantap. Berarti keseluruhan kegiatan PR di CRP Group ini dihandle oleh Mbak Sarita and tim ya? Dan timnya. Oke, teman-teman, ada beberapa pertanyaan ya yang udah saya pengen tanya banget, yang saya pun bingung sih sebenarnya kenapa ini bisa terjadi dan lain-lain. Kita langsung aja. Saya tuh punya nggak banyak pertanyaan ya yang akan dimulai di pertanyaan yang pertama ini, Mbak. Kalau kita punya bisnis nih Mbak ya, CRP Group yang memang sekarang udah punya ratusan cabang. Kalau bagi saya tuh masih belum tahu ya, apa sih pentingnya media bagi bisnis kita gitu ya. Kalau CRP Group kan udah ratusan, mungkin memang impact-nya bakal besar ya. Tapi
apa sih Mbak media itu pentingnya bagi suatu bisnis? Mungkin tarikannya harus cerita dari awal mula pada saat kita belum sebesar ini ya, karena kan CRP juga bisa dibilang kita startnya juga small, awal-awal juga masih outletnya mini-mini, kecil banget gitu. Jadi of course waktu pertama kali kita membangun sebuah bisnis, kita sih saat ini kita kuliner ya bidangnya ya. Yang pasti kita butuh banget bantuan media itu untuk mempublikasikan produk kita. Karena media itu kan sebetulnya salah satu corong, salah satu bisa dibilang media itu kan salah satu platform yang memberitakan semua hal informasi tentang kita kepada masyarakat umum. Nah, di antara masyarakat umum yang banyak itu pastinya kan ada target market kita. Walaupun sebetulnya kalau kita punya biaya, kita punya cost budget tertentu, memang bisa saja kalau kita pasang iklan atau misalnya membayar pihak-pihak tertentu untuk mengiklankan produk kita. Tapi kalau kita pada saat bisnis awal-awal, tentunya kita kan harus betul-betul smart banget untuk mengalokasikan dana yang kita punya. That's why sebetulnya hubungan kita terhadap media itu menjadi sangat-sangat penting sekali. Gimana caranya mereka mau memberitakan produk dan jasa kita. Syukur-syukur sih harusnya sih nyampe ya ke target market kita gitu, tapi dengan cost yang mungkin relatif kecil dibandingkan kalau kita pasang iklan. Tapi kalau buat foodpreneur yang lain nih, yang mungkin mereka baru mau terjun ke bisnis kuliner ya, atau mungkin udah punya 1 atau 2 cabang, kapan sih kita harus mulai untuk berhubungan dengan media ini? Kalau based on experience ya, berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya, justru kita dari awal kita harus bangun hubungan itu. Karena sebenarnya gini kan, media itu kan juga sebetulnya kita harus punya hubungan yang sama-sama mutualisme ya. Kita butuh media sebagai sarana untuk memberitakan semua produk yang kita punya kepada target market, sedangkan media itu kan juga mereka punya kebutuhan bahan berita untuk diberitakan. Jadi bagaimana caranya kita membina sebuah hubungan yang baik agar hubungan ini menjadi sama-sama mutualisme. Oke, ya berarti memang dari pertama kali kita harus udah mencoba ya berhubungan dengan media, atau mungkin sebelum kita mempunyai budget kita harus sudah menyisihkan budget untuk berhubungan dengan media mungkin Mbak ya? Ya pastinya dong, pastinya. Oke, nah kan yang tadi saya dengar nih dari Mbak Sarita, kalau teman-teman ini Mbak Sarita dan lain-lain mulai dari tahun Warung Abnormal itu 2014 ya Mbak kalau Sarita, Warung Abnormal 2014, tapi CRP-nya sendiri 2013. Nah, dari tahun 2013 sekarang tahun 2018 kan kita tahu ya media itu berkembangnya sangat pesat. Pasti beda nih 2018 medianya seperti apa, 2013 medianya seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang mulai bisnis di tahun 2005 yang media online-nya belum hype sekarang. Perbedaannya apa sih Mbak? 2013 itu membangun brand apa Mbak ya? Kalau 2013 kita mulai dari nasi goreng rempah mafia. Nasi goreng rempah mafia. Nah, bedanya apa media dulu dan sekarang? Bedanya sebetulnya kalau kita coba flashback lah ya 2013 itu kan kalau kita lihat sosial media juga cukup booming, tapi mungkin nama platformnya aja yang beda. Kalau saat ini mungkin udah mulai banyak millennials yang menggunakan platform Instagram. Kayaknya melebihi makan aja kita 3 kali sehari, tapi kayaknya kalau buka Instagram harus sejam sekali atau berapa menit sekali gitu kan. Nah kalau dulu 2013 kita mulai saat itu yang paling happening, yang paling semua orang kayaknya harus punya deh akun itu kan Twitter ya. Betul, gitu kan. Twitter. Jadi dulu pokoknya semua komunikasi, semua hubungan itu ya memang kita harus kita harus create, kita harus numpang dalam tanda kutip numpang di platform-platform yang memang saat itu sedang happening. 2013 yang cukup happening itu kan Twitter gitu. Jadi memang yang kita lakukan, kita meng-create komunikasi hubungan-hubungan itu ya dengan orang-orang yang ada di Twitter. Jadi ya kan jadi lebih ke sana lah gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita meng-create semua komunikasi, semua konten itu kita create untuk platform
Instagram. Kalau dulu kita create untuk platformnya Twitter. Oke, berarti memang medianya berbeda ya. 2013 mungkin Twitter, 2010 ke bawah mungkin masih zamannya Friendster. Sekarang Facebook masih aktif. Nah, tapi kalau yang ini pertanyaan yang baru tiba-tiba saya muncul sih. Kan ada PR nih Mbak ya. Ada PR, ada marketing buat teman-teman yang belum tahu nih. Kan medianya sama mungkin sekarang Instagram dan Facebook. Tapi kalau PR itu membutuhkan media sosial ini kontennya lebih kemana ya? Kan mungkin kalau marketing ini kontennya lebih ke mungkin ada ke jualannya. Kalau PR ini memainkan media sosial nggak sih? Dan kontennya seperti apa nggak sih? Tergantung dari media yang mau kita tuju ya. Maksudnya gini kan, kalau bicara tentang kuliner itu kan medianya kita bagi sebetulnya ya. Ada media-media yang sifatnya cetak, televisi, ada juga yang base-nya online. Karena kan dunia ini kan benar-benar berubah banget ya. Kalau dulu mungkin sekitar 2010 ke bawah lah boleh kalau dikatakan masih cukup banyak orang yang mendapatkan informasi dari majalah, dari tabloid, dari televisi. Tapi kan saat ini kayaknya semua orang, kayaknya mayoritas orang juga, apalagi millennials zaman sekarang, kayaknya nonton TV itu kan sebenarnya sebagai alternatif lain buat mereka. Tapi yang paling utama mereka kerjakan ya handphonenya itu gitu yang dipegangin, terus kayaknya HP terus. HP-nya tuh seolah-olah kayak nempel gitu di telapak tangan, kayak nggak bisa lepas. jadi benar-benar dipegangin terus sama dia. Nah, ketika si fenomena kayak gitu terjadi kan kita juga harus tahu sebetulnya media apa sih yang mereka baca, media apa sih yang mereka lihat. Especially kalau kita bisnisnya kuliner ya kita harus tahu mereka biasa kalau nyari referensi makanan itu kemana. Gitu. Nah, basically sih kalau kita lihat selama ini kan yang paling dekat dengan kehidupan mereka itu kan sosial media. Gitu kan kayaknya main sosial media itu udah kayak napas lah gitu. Kayaknya kalau gue nggak scroll itu kayak sesak napas gitu kan, kayak nggak bisa makan. Iya benar. Jadi benar-benar yang kita lakukan itu adalah ya kita harus tahu siapa aja sih key opinion leader di media-media tersebut. Dalam hal ini misalnya saya bicara tentang misalnya Instagram. Nah, si anak-anak ini tuh ngapain di Instagram, melakukan habit apa? Apakah mereka searching hashtag misalnya, atau misalnya mereka melakukan ngefollow beberapa akun-akun tertentu yang memang menjadi referensi kuliner. Oh iya. Ya. Banyak sekali itu Mbak ya. Iya, jadi maksudnya kalau memang kita tahu bahwa mereka biasanya punya beberapa akun lah gitu ya, maksudnya yang dilihat sebagai referensi kuliner, yang kita harus lakukan adalah kita harus terengage dengan si pemilik akun-akun yang dijadikan referensi oleh target market kita. Oke, sangat menarik ya. Jadi summary sekarang mungkin saya bisa bilang kayak gini ya, Warung Abnormal dan brand-brand lain yang Bu Sarita dan teman-teman sudah develop ini tidak terlepas dengan impact pertumbuhan media zaman dulu dan sekarang gitu Mbak ya? Iya pasti dong, pasti dong. Tapi gini nih Mbak, kan kalau sekarang kita berbicara Warung Abnormal cabangnya udah 87, yang lain udah banyak juga dengan total ratusan nih. Buat teman-teman yang memang baru mulai, yang cabangnya baru 1, di bawah 5, di bawah 10 kan sebenarnya mereka bingung ya. Gimana caranya sih bisnis kita itu diliput oleh media gitu kan, mau bekerja sama dengan media. Ini Mbak Sarita punya tips nggak sih buat foodpreneur di luar sana? Pastinya kan, ya pastinya ada lah ya gitu kan. Ya kalau memang kita ingin diliput oleh mereka, tapi nggak serta-merta bahwa kita hanya mengkontak mereka ketika ada butuhnya aja. Kan kita kan sama-sama manusia ya, media itu kan juga sebetulnya orang yang kita kontak itu juga manusia kan, bukan benda gitu. Iya. Yang punya rasa, punya perasaan gitu. Jadi memang yang harus kita lakukan itu adalah ya lebih ke membangun hubungan dengan mereka, bahkan dari awal ya. Ketika kita kenalan, kemudian bisa banyak cerita, bisa juga kita tanya tentang mereka dulu. Kita identifikasi dulu dia siapa, kemudian dia handling medianya apa, kebutuhan berita dia seperti apa. Itu yang harus kita tahu dulu di awal. Jadi pada saat kita udah tahu ya kita harus memprovide, kita kasih gitu konten-konten yang memang dia butuhkan. Jadi kalau misalnya kita di kuliner,
Ya kebetulan kan kita bisnisnya kuliner ya gitu. Jadi ya memang yang saya cari itu adalah jurnalis-jurnalis yang memang mereka meliput rubrik-rubrik yang berhubungan dengan makanan atau rubrik-rubrik umum tapi yang ada makanannya. Ya misalnya lifestyle, karena kan sekarang makanan aktivitas menyantap makanan dan mungkin hangout itu kan udah jadi lifestyle juga saat ini, gitu. Nah itu kan sebetulnya buat beberapa media jurnalis itu kan mereka juga butuh konten-konten seperti itu. Jadi kalau memang kita ingin diliput oleh mereka ya of course kita juga harus sesuaikan kemasan informasi yang kita berikan kepada mereka. Jadi jangan hanya bicara tentang oh ya produk gua ABCD gitu misalnya kan, kemudian produk gue ABCD harganya segini, udah aja gitu. Ya buat mereka kalau mereka nggak butuh itu ya gimana mereka mau meliput gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu mereka butuhnya informasi ke apa. Kalau memang mereka bicaranya lifestyle, mungkin kemasannya tidak bicara tentang produk gue ABCD gitu. Tapi misalnya tempat saya seperti bla 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 bla. Kemudian fasilitas yang kita miliki seperti ini. Kalau milenial mereka sukanya terlihat hits misalnya. Oke, berarti kan yang harus kita kemas itu lebih ke ambience di tempat kita seperti apa. Kemudian makanan unik, tampilan makanan unik kita seperti apa. Jadi bahasanya juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Gitu. Benar. Jadi emang benar harus tahu dulu ya kita tuh mau melakukan apa, baru kita mengundang medianya yang memang selaras dengan tujuan kita. Tapi susah nggak sih ngundang media? Maksudnya ngontaknya? Cari di mana Mbak ya? Sebenarnya nggak terlalu susah ya, apalagi zaman sekarang itu kan segala hal udah serba online gitu. Even media yang majalah dan koran pun itu sebenarnya sangat bisa di-reach lewat sosial media. Atau sesimpel gini lah, kalau kita ingin ketemu dengan banyak jurnalis, dengan banyak media, ya mungkin kita juga harus kita harus mau untuk datang ke event-event yang mereka hadiri juga. Kan di sana adalah di sana adalah tempatnya kita bisa networking, kita bisa kenalan, kita bisa ngobrol lebih banyak dengan mereka. Karena dengan ngobrol lebih banyak dengan mereka, kita juga tahu kebutuhan mereka apa. Kan beda wartawan, beda media, beda rubrik pun mereka kan juga berbeda. Dan kita nggak mungkin bisa memaksakan konten kita harus masuk di semua liputan mereka. Kan kita juga harus pilih kira-kira yang relevan untuk mereka itu apa, yang nyambung dengan bisnis kita apa. Oke, jadi emang iya sih. Karena online udah di mana-mana ya, kita hubungi mereka by online pun sudah sangat-sangat bisa ya Mbak ya. Sangat bisa sekali. Nah, gitu. Tapi biasanya banyak pemikiran dari teman-teman mungkin ya yang usaha atau enggak, yang penasaran juga nih. Kalau misalnya kita nggak ngomongin bisnis Mbak Sarita, tapi secara general mungkin ya, di saat berhubungan sama media, ketemu dengan teman-teman wartawan dan lain-lain itu, kita bayar nggak sih? Kita ngasih hadiah nggak sih? Atau apa sih? Atau seperti apa sih? Nah itu sih saya penasaran sih, gimana Mbak ya? Itu sebenarnya tergantung ya gini. Jadi kan kalau kita cerita tentang media gathering atau acara yang mengundang jurnalis atau foodies ya, itu kan sebenarnya tergantung dari bukan keseriusan ya. Jadi tergantung dari ini tuh sebetulnya acaranya itu di-create betul-betul formally, officially gitu, atau cuma ngobrol santai, semi formal. Kalau memang kita cerita tentang saya mau bikin press conference yang betul-betul kita create sangat serius banget, undangannya juga resmi, corporate to corporate, of course kita harus sediakan mungkin lebih ke goodie bag atau hanya sebagai pengganti transport mereka. Apalagi kalau di luar kota kan nggak mungkin dong kita minta mereka untuk datang, udah effort, terus kita nggak menghargai apa yang mereka lakukan untuk kita. Jadi biasanya itu sebetulnya udah sangat umum sekali prakteknya bahwa itu sebenarnya bukan kita bayar atau nggak bayar, tapi itu sebenarnya lebih ke ya kita memang harus peduli juga gitu dengan effort mereka kepada kita, minimal mengganti uang akomodasi mereka misalnya kalau ada di luar kota. Tapi ada juga beberapa event yang misalnya semi
Semi formal itu kan memang kita create, kita traktir mereka makan-makan lah ibaratnya gitu kan. Kita traktir makan-makan, kemudian kita food tasting kita nyebutnya gitu. Jadi betul-betul kita ngobrol, kita makan, kita ngopi-ngopi cantik lah gitu kan. Nah itu sih sebetulnya biasanya kita tidak punya kewajiban untuk memberikan sejumlah uang tertentu. Oke, oh jadi gitu ya. Jadi ini teman-teman foodpreneur di luar sana udah tahu nih bagaimana cara berhubungan dengan media, dan ini baru aja dijawab. Kita tuh sebenarnya bayar nggak sih ke media itu? Atau mungkin punya strategi-strategi kerjasama atau hal-hal lain gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Cuman pada intinya memang berarti media ini harus dijaga dengan baik ya. Nggak mau jadi atau enggak, tetap harus kita jaga hubungannya biar kita sama-sama mendapatkan benefit antara bisnis kita dan media. Oke teman-teman foodpreneur, masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang berhubungan yang PR, media dan lain-lain. Kita akan lanjut di Foodies Podcast selanjutnya.